Ya, teman-teman, hari ini kita akan update emiten punya teman-teman, tapi bukan updatean saham dulu, teman-teman ya. Jadi kita akan update komentar dulu ya. Nanti kan biasanya teman-teman kalau saya itu ya, kalau teman-teman mungkin ada beberapa video yang saya rekam juga, ada yang enggak gitu teman-teman ya. Biasanya ke saya kalau kalau apa namanya kalau mau nginput yang di sini teman-teman ya, di area-area untuk list. Nah, biasanya seperti ini teman-teman. Saya suka lihat dulu komentarnya apa nih. Oh iya, punya barang harga berapa apa nih? BBRI gitu. BBRI sudah saya jual teman-teman ya. Jadi saya tidak punya barang BBRI teman-teman ya. Terus ini dari Bang, bahas BRRC tentang isian dan juga apa kenaikan meninggal ke 50 itu. Nanti kita bahas ya berarti kita akan bahas BBRC. Nah, gitu teman. Jadi saya akan bahas ini teman, BBRC gitu ya. Kita lanjutin BBRC, BRRC ya, BRRC meninggalkan gap. Meninggalkan gap tidak. Nah, seperti teman-teman ya, biasanya suka saya apa namanya? Suka saya tulis seperti ini ya. Baru setelah itu baru saya kasih istilahnya kasih lope gitu ya. Terus kan ECI dan GRPM maka kenaikan ini hanya sementara. Kita cek dulu nanti ECI juga ya. ECI GRPM. Nah, seperti teman-teman ya. Nah, dan selanjutnya terus ini pakai aplikasi apa? Saya pakai aplikasi ini teman-teman, pakai aplikasi XL ya, atau Stockbit teman-teman ya. Nah, GRPM sama udah BRC udah ditulis ya sini ya. Nah, ECI, BRRC ya, GRPM, GRPM udah ya. Nah, ini untuk saham ini bahas IPO main. LG cuma dapat 4 lot. Oh, berarti brokernya LG teman-teman ya. Nah, teman-teman, itu saya lagi bikin yang namanya buat saham-saham IPO. Nah, saya pakai ini teman-teman. Nanti ada beberapa emiten, contohnya kita emiten apa nih? Broker nya siapa? Contohnya ini si IPO itu, si main itu adalah LG. Maka kita cari LG di sini teman. Broker LG ini. LG itu dia istilahnya pakai yang sudah di apa namanya sudah di listingkan sama broker gitu apa aja gitu kan. Ada CBDK. Ini data baru tahun 2024 2024 2025 teman-teman. Nah, nanti akan menjadi rujukan bagaimana kondisi awal. Maka kita akan cek nih teman-teman. Jadi contohnya nih LG ngambil CBDK ADI gitu kan sama Golub nih. Nah, periksalah Golub ini ternyata eh, bukan hanya, kalau nggak salah Golub itu bukan hanya si LG aja ya. Jadi ada beberapa emiten yang digawangin sama Golub, contohnya teman-teman gitu ya. Oh, kita cek sini deh. Kita kesiniin dulu sebentar, kita gedein dulu gitu ya. Nah, di sini contohnya Golub, selain Golub apalagi gitu kan. Jadi ada broker-broker yang sama LG itu apa, nanti kita lihat nih. Kalau LG sendirian, kalau LG rame-rame seperti apa. Makanya saya memakai kode broker gitu ya untuk melihat nanti saham-saham yang baru IPO, teman. Karena suka saya bilang bahwa semua saham IPO itu yang dilistingkan ya, baru listing itu semuanya spekulasi teman-teman. Tidak ada istilah fundamentalan ya. Jadi yang menentukan itu adalah brokernya teman-teman. Jadi kita harus istilahnya harus melihat dari brokernya aja ya, jangan melihat dari LK-nya, karena kecenderungan LK-nya kurang maksimal ya. Kalau teman-temannya seorang value investing ya harusnya sudah tahu gitu. Ini membawa perusahaan bagus, ya udah simpan aja gitu kan. Kalau teman-teman kita kan hanya beli untuk sesaat aja, beli kalau untung langsung jual. Kalau istilahnya sudah turun begitu dalam langsung cut loss. Itu cuman sebentar doang, hanya nampung aja gitu kan. Nah, kalau main katanya cuma dapat 4 lot aja, berarti kemungkinan berdasarkan pengalamannya ketika YGCLG dapat barang sedikit langsung istilahnya kena
buat apa namanya karena up yang luar biasa gitu kan ketika CBDK sama AEDI itu ya. Lanjut ada dari Justina Aton ya. APLN sangkut di 95 ya. Kita cek sini teman-teman, APLN nyangkut di 95. Nah, saya kasih kode seperti itu teman-teman ya. Siapa lagi? Apakah hari Sabtu Minggu bahas isian BRPT sama ACES katanya. Oke, nanti kita bahas ya BRPT sama ACES, BRPT ACES ya. Yang penting udah saya catat teman-teman. Nah seperti ini teman-teman, kalau saya mencatatnya, jadi kenapa saya nggak langsung, kalau ini kan upaya untuk memperlihatkan bahwa saya tuh ngambil dari komentar-komentar teman-teman, langsung saya bariskan di sini gitu, di area sini nih. Nanti setelah selesai ya kita langsung bahas. Jadi nggak sampai seperti ini gitu kan. Jadi nanti langsung dibahas aja. Ada dari Zulkifli ya, BSBK isi akor PTMP. BSBK udah deh. BSBK-nya udah. Terus ISEA-nya belum ya. Akro belum. PTMP. Nah, seperti itu teman-teman ya. Nanti kalau mungkin kalau yang sudah nyatulah sama yang lain teman-teman ya. Terus dari Gus Dur 17 minta tolong Selis dan Surya kapan di up-nya, sehat selalu, amin ya. Terima kasih. Terima kasih atas doanya teman-teman. Mudah-mudahan doa teman kita Bro Gus Dur juga, Gus Dur 17 tapi ini ya dalam keadaan sehat walafiat bersama keluarga ya. Kita cek Selis sudah ya. Selis sudah, tinggal dicek aja ya tanggal sekarang. Suri, nah Surinya belum ya, berarti Suri yang belum ya. Terus apa lagi? Dari Bro Sandi E8WF, apakah artinya bisa tebus ke 5.000 atau di PAM sementara untuk yang naga-naga juga habis di pucuk kelak ya. Jadi kalau BBRI itu teman-teman dilihat dari fundamental baik, teman dari isian aja. Ini teman-teman kalau bisa melihat tanda kenaikan, berarti kalau sekarang kan BBRI sudah saya jelaskan ya ketika di sini nih ya. Coba teman-teman sudah saya jelaskan di istilahnya di video bagian ke-1 ya, tanggal 6 ya teman-teman ya, tanggal 6 udah saya tanggal 7, karena setiap hari itu kalau untuk 4 bank suka saya bahas teman-teman ya, di apa namanya, dicek aja ya videonya ya Bro Sandi ya. Dari Bro Ahmad Bukhari Z7P, bahas becap sangkut di 65 katanya. Bahas becap sangkut di 65 ya, sama WG di 68 ya. WG itu belum saya bahas ya WG ya. Nanti kita bahas di WG deh. Terus dari Bro Nurdin Soleh ya, bahas keju katanya. Oke, kita lihat ya keju nanti ya. Terus apalagi? Dari siapa lagi nih? Dari Bro Yusuf Zulkarnain 5922 ya. Adro naik dengan gap. Oke, kita cek nanti ya. Naik dengan gap ya, seperti itu teman-teman. Jadi setiap emiten yang saya tulis di sini tuh berarti sudah saya watchlist teman-teman ya. Cuman ada yang direkam, ada yang enggak gitu kan. Mungkin saya lagi santai ini direkam teman-teman ya. Dari Bro Sugiarto 889 ya. Jejak pemilik PT Alam Stri Rasut Indonesia atau ADRO Giralbadi Thohir alias Boy Thohir mencuat dalam urusan kasus korupsi PT Pertamina Patraniaga. Dari informasi di internal Kejagung, Boy diduga mengatur para pejabat Pertamina ini melalui 2 orang kepercayaannya, R. Hari Junardi alias AL Bukhari, Prasetyadi Suparta alias Mr. James. Nah itu teman-teman, istilahnya informasi yang dari luar itu menjadi pertimbangan teman-teman ya dalam melakukan investasi ya. Apa bisa kalau ada ketokohan ya seperti inilah teman-teman. Kalau tokohnya sudah mulai dijerat-jerat dengan hukum ya harus waspada juga teman-teman. Makanya kita lihat aja perkembangannya teman-teman ya. Kalau si Adro ini sudah mulai istilahnya mencuat teman-teman, si Adro ya bisa jadi mencuat ke permukaan ketokohannya ya harus hati-hati, karena kalau sebenarnya kalau ketokohannya sudah kecuali kalau dia tidak bukan berdiri sendiri, mungkin dia di handle sama yang lain adalah mungkin salah satunya aja gitu kan. Cuman kalau
dia sebagai pengendali juga teman-teman, atau sebagai tokoh utamanya, ya biasanya suka berpengaruh berat terhadap terhadap emitennya gitu teman-teman ya. Oke, dari Bro Andi Tom ya 2054 GRPH juga XA, yang betul teman-teman ya. Terus dari Abdul Bari ya 124 bahas bumi katanya. Makasih sebelumnya, sama-sama ya. Nanti kita bahas bumi. Mudah-mudahan bisa dibahas semuanya teman-teman. Terus dari Bro Agus Sutiana ya 6827 ya. LK Sido sudah turun ya. Sido LK ya. Kita bahas Sido. Hanya Sido bahasnya ya. Bagus teman-teman ya. LK Kuata sudah turun ya. Oke. Oke teman-teman. Terus siapa lagi nih? Dari Bro Yuda Pratama ya, V4M ya. Review nano baru ambil tadi di harga 24. Terima kasih. Baik, kita akan coba bahas nano ya. Nano baru ambil di 24. Oke, kita bahas nanti ya. Mudah-mudahan bisa kebahas. Terus dari petarung QX2 QC ya, keren namanya keren. Goto katanya keren. Ya, Goto lagi up ya. Terus dari petarung X juga saham Goto udah terbang. Jadi penasaran saya. Tadi sama-sama di target akhir saya tidak melihat teman-teman ya. Karena ada urusan. Ya, saya nggak sempat melihat. Nanti kita lihat di Goto ya. Terus dari Bro Sop ya 3545 DFAM sama Mangnya udah ya. Mangnya udah ya. Berarti tinggal DFAM doang ya. Mangnya udah, DPP-nya udah. Terus dari Muhammad Mas Jurikin 1991 nih. Saham Maksi PSP beli terus 1 tahun, tapi kok belum naik. Nah, teman-teman itulah yang namanya Maksi, kita cek ya. Biasanya teman-teman kalau belum naik ya, belum naik sudah diakum 1 tahun. Nanti kita catat teman-teman ya, mudah-mudahan bisa kejawab juga ya. Nah teman-teman mungkin sampai situ aja dulu ya. Kita akan bahas emiten punya teman-teman. Nanti mungkin pengaturan untuk di duluan yang mana, mungkin yang karena ada beberapa emiten juga yang semua emiten yang sudah masuk di kolom komentar teman-teman, suka saya kawal teman-teman ya. Nanti mungkin ada yang harus saya duluin, kenapa? Mungkin ini ada sesuatu hal, maka saya akan dulukan teman-teman, seperti itu ya. Mohon maaf aja gitu ya. Oke teman-teman, mungkin seperti itu aja ya kelangsungannya. Nanti kalau ada yang belum dibahas, nanti kita akan bahas juga. Kalau belum ada yang perlu dibikin video seperti ini, kita akan bikinkan video seperti ini aja untuk memperlihatkan bahwa saya itu benar-benar ngambil dari emiten teman-teman sendiri yang berada di kolom komentar teman-teman ya. Nah, seperti itu teman-teman ya. Mudah-mudahan membantu teman-teman dalam berinvestasi. Tetap jaga kesehatan teman-teman ya. Jangan sampai kita itu kesehatan fisik kita terkuras, pikiran kita terkuras hanya gara-gara IAS kita turun terus gitu teman-teman, atau enggak gara-gara poren turun terus gitu kan, keluar terus jangan gara-gara istilahnya merah terus porto kita. Kalau lagi merah teman-teman, kalau dari saya sendiri ya, merah contohnya sudah sampai dalam ya 20-30%, 35%, 40%, saya akan biarkan dulu teman, biarkan aja dulu gitu kan, menunggu pasar ini reda dan menunggu juga emiten kita itu berada di putar baliknya. Kalau sudah mulai kelihatan poren atau Bana Loka sudah mulai ngambil, secara MA juga sudah di bawah MA 10 sudah di bawah candle, mungkin sudah mulai siap nyicil lagi gitu teman-teman. Seperti itulah teman-teman, saya itu kalau nyicil teman-teman ya harus punya strategi juga. Jangan sampai kita baru 2%, 3%, 5%, bahkan sampai 10% aja teman. Saya sampai 20% aja ketika turun teman-teman, saya akan biarkan. Contohnya saya akan ngambil emiten-emiten yang kenaikannya 35%. Berarti kalau tunggu misalnya turun 20% masih aman sebenarnya. Karena di cenderung situ kan ada kenaikan sampai 35%. Karena setiap emiten teman-teman ya, setiap emiten itu punya ciri khas masing-masing. Model ada yang emiten hanya naiknya cuma 20%. Ada yang naiknya cuma 5%.
ya, model saham-saham Big Bang gitu kan. Kenaikannya kan nggak sampai 20% gitu kan sehari kan, 7%, 8% gitu kan. Tapi ada emiten-emiten yang di bawah banget yang kenaikan sampai 30%, 25% gitu. Jadi ketika kita mengambil emiten-emiten yang seperti itu, penurunan 20% itu ya sangat santai karena ketika arah satu kali aja sudah sampai 35%, 20% seperti itu. Jadi kita kalau memilih sebuah emiten itu tergantung daripada dia itu turun berapa persen juga sangat berpengaruh teman-teman ya. Ini kebiasaan naik 35%, jadi kalau turun sekitar 15% santai berarti kan. Tinggal nunggu aja mau istilahnya mau average di mana gitu kan. Cuman saham-saham yang baru IPO perhatikan teman-teman dia kelangsungan keuangannya gitu kan biar karena saham-saham IPO kan belum teruji teman-teman ya. Kadang-kadang perusahaan rugi juga gitu. Kenapa ngipoin gitu kan? Buat bayar hutang teman-teman. Kadang-kadang banyak seperti itu untuk keluar juga sama teman. Kadang-kadang yang IPO juga buat keluar. Wah kapan lagi saya dapat istilahnya dapat duit gede gitu. Gue IPOin aja buat keluar gitu. Nanti biarin aja istilahnya saya jualin aja kan ya saham-saham pengendalian jualin. Nah itulah kelicikan sebuah istilahnya emiten yang pingin mengeruk duit daripada bursa gitu. Terutama yang jadi korban ada retail-retail juga teman-teman ya. Oke, teman-teman, mungkin seperti itu yang bisa saya sampaikan buat teman-teman ya. Mudah-mudahan membawa kebaikan dan kebermanfaatan ya. Salam untuk keluarga di rumah, salam sehat selalu buat teman-teman dan keluarga. Sekian dan terima kasih. Ciao.